Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Wijaya dari kelas KJS Manajemen. Ingin mempresentasikan untuk judul skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3, yaitu dengan judul Pengaruh Sosial Media Marketing dan Brand Awareness terhadap minat beli produk. Di sini teruntuk untuk Shopee. Studinya untuk pengguna e-commerce pengguna e-commerce Shopee di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Berikut ada di bab 1 latar belakang masalah. Di era globalisasi, internet telah mengubah cara berbisnis dari komunikasi langsung menjadi platform jual beli online. E-commerce didefinisikan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai melalui teknologi digital. London dan Travel 2017. Di Indonesia banyak platform e-commerce bermunculan seperti contohnya ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan lainnya, menciptakan persaingan yang ketat. Beberapa e-commerce seperti Rakuten, Plaza.com, dan Kelapa.com gagal bersaing dan tutup. Shopee menunjukkan kinerja terbaik dengan kunjungan meningkat signifikan dari 157,97 juta menjadi 216,77 juta pada tahun 2003, sementara kompetitor seperti Lazada dan Bukalapak mengalami penurunan konsisten. Berikut kunjungan 5 marketplace populer di Indonesia di tahun 2023. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Di sini terlihat bahwa Shopee berhasil sebagai marketplace yang sukses di Indonesia. Berikut identifikasi masalah, permasalahan dan batasan penelitian. Identifikasi masalah yang pertama, ada banyaknya situs online memicu e-commerce menghadirkan berbagai fitur untuk menarik konsumen. Masih minimnya kepercayaan konsumen dalam berbelanja online. Yang ketiga, kurangnya pemahaman konsumen tentang fitur kemudahan transaksi. Terakhir, ada ketidaktahuan cara bertransaksi membuat konsumen mengurungkan niat belanja. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian dibatasi pada variabel kepercayaan, kemudahan transaksi, dan keputusan pembelian pada pengguna e-commerce Shopee di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Perumusan masalahnya yang pertama, apakah sosial media marketing berpengaruh terhadap minat beli? Yang kedua, apakah brand awareness berpengaruh terhadap minat beli? Selanjutnya, ada landasan teori di bab 2, digital marketing dan sosial media marketing. Yang pertama ada digital marketing, kegiatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mempromosikan produk atau jasa. Menurut Kotler dan Keller 2016, digital marketing menciptakan nilai bagi konsumen dan membangun hubungan kuat antara perusahaan dan pelanggan tanpa batas geografis. Selanjutnya ada sosial media marketing, strategi pemasaran menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Facebook untuk mempromosikan produk. Indikatornya meliputi konten menarik, interaksi seperti like, comment, and share, konsisten posting, dan kredibilitas informasi. Selanjutnya, tujuan sosial media marketing. Meningkatkan brand awareness, membangun hubungan dengan konsumen, dan mendorong minat beli. Dalam penelitian ini, digital marketing diwujudkan melalui aktivitas sosial media marketing untuk meningkatkan brand awareness dan minat beli pengguna Shopee. Brand awareness dan minat beli. Brand awareness dari David Eckert 1991, yaitu kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat suatu merek dalam kategori produk tertentu. Tingkat brand awareness yang pertama, ada unaware of brand atau tidak mengenal merek. Yang kedua ada brand recognition, mengenali merek. Yang ketiga ada brand recall, mengingat merek. Yang keempat ada top of mind, merek pertama yang teringat. Indikatornya kemudahan mengingat merek, mengenali logo atau produk, dan familiaritas terhadap merek. Selanjutnya ada minat beli, kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian setelah evaluasi terhadap produk. Semakin tinggi minat beli, semakin besar peluang terjadinya pembelian. Indikator minat beli. Yang pertama ada ketertarikan terhadap produk atau interest. Yang kedua keinginan mencoba produk atau desire to try. Yang ketiga melakukan pembelian atau purchase intention. Yang keempat ada kesediaan merekomendasikan produk. Selanjutnya ada ringkasan penelitian terdahulu.
penelitian terdahulu memperkuat landasan penelitian ini. Berikut ringkasan 5 dari 16 penelitian yang dikaji. Yang pertama, penelitiannya ada Unit Setiawan 2019, variabel independennya kepercayaan dan kemudahan, variabel dependennya keputusan pembelian Shopee, hasilnya berpengaruh signifikan. Yang kedua, penelitiannya ada Denny Ardianto DKK 2015, variabel independennya kemudahan dan kepercayaan, variabel dependennya keputusan pembelian online, hasilnya berpengaruh signifikan. Yang ketiga ada Sri Setio Irian 2020, variabel independennya kepercayaan dan kemudahan, variabel dependennya pembelian via Shopee Pay Later, hasilnya pengaruh positif. Yang keempat ada penelitian ada Kristi RPDD DKK, variabel independennya perceived value and trust, variabel independennya repurchase intention Shopee, hasilnya berpengaruh signifikan. Yang kelima ada Andri Salfikri DKK, variabel independennya trust, kualitas produk dan layanan, variabel dependennya keputusan pembelian Shopee, hasilnya positif dan signifikan. Kerangka berpikir dan perumusan hipotesis. Yang pertama ada kepercayaan, X1 kepercayaan pengguna terhadap penjual dan platform. Yang kedua ada kemudahan transaksi, X2 kemudahan proses pembayaran kemudahan proses pembayaran dan navigasi aplikasi. Yang ketiga ada keputusan pembelian atau Y, keputusan membeli produk di Shopee oleh pengguna. Selanjutnya ada desain penelitian, populasi dan sampel. Desain penelitian kuantitatif asosiatif kausal dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Lokasinya pengguna Shopee di UTM Jakarta pada bulan Juni 2026. Populasi dan sampel, populasinya ada 529 pengguna di Shopee di UTM Jakarta. Teknik samplingnya ada purposive sampling, rumus solving E sama dengan 5% menghasilkan sampel 228 responden. Variabel penelitiannya kepercayaan, sistem keamanan, kerahasiaan, keandalan, dan kejujuran penjual, citra penjual. Kemudahan transaksi di X2 yaitu kemudahan operasi teknologi, efisiensi waktu, dan mudah dipelajari. Keputusan pembelian Y, kualitas barang, kecepatan respon, waktu pengiriman, dan rekomendasi. Skala pengukuran, skala Likert-nya 1-5, sangat setuju ada di 1 dan hingga sangat setuju. Maaf, skala pengukurannya skala Likert 1-5, sangat tidak setujunya ada 1, hingga sangat setuju di 5. Selanjutnya ada di metode analisis data dan uji hipotesis. Yang pertama ada uji validitas, mengukur apakah kuesioner mampu mengungkapkan yang diukur. Item dinyatakan valid R, jika R dihitung lebih dari R table, DF sama dengan N minus 2, A sama dengan 5% atau korelasi positif lebih dari 0,3 dari Ghazali 2001. Selanjutnya ada uji asumsi klasik meliputi uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, signifikansi lebih dari 0,05. Multikolinearitas VIP kurang dari 10 dan heteroskedastisitas tidak ada pola tertentu pada residual. Selanjutnya ada uji reliabilitas mengukur konsistensi jawaban responden menggunakan Cronch bias alpha, yaitu variabel reliable jika nilai lebih dari 0,60, yaitu Sugiono 2007. Selanjutnya ada uji hipotesis, uji T parsial, yaitu T hitung lebih dari T table signifikan. R square yaitu mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya ada regresi linear berganda, yaitu menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y melalui Sugiono 2014. Sedikit tambahan dari saya, kenapa saya memilih judul ini?
karena perkembangan media sosial telah mengubah cara perusahaan memasarkan produknya dan cara konsumen mengambil keputusan pembelian. Shopee merupakan salah satu e-commerce yang sangat aktif melakukan pemasaran melalui media sosial. Selain itu, di tengah persaingan e-commerce yang semakin ketat, brand awareness menjadi faktor penting dalam menarik minat beli konsumen. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui sejauh mana sosial media marketing dan brand awareness berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Penilaian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis bagi perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran digital. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.